Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, materi kita hari ini adalah tentang tabligh. Tabligh adalah berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang artinya adalah menyampaikan. Maka dari itu, secara istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam yang ada di dalam kitab suci Al-Quran serta Al-Hadis, terkhususnya kepada seluruh umat manusia. Adapun yang menjadi landasan dalam tabligh ini adalah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Selain dari surat Al-Maidah tersebut, masih ada lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 39, yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah itu sebagai pembuat perhitungan. Kemudian, adapun tata cara dari tabligh itu, yang pada umumnya harus bersikap lemah lembut dalam tutur kata, yang sehingga membuat orang tertarik untuk mendengarkan tabligh tersebut. Kemudian tata cara selanjutnya adalah menggunakan akal dan selalu dalam koridor mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audien atau sasaran dari yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, tata cara tabligh itu harus disampaikan mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Kalau hadis, jelaskan hadisnya dan jangan asal mengambil hadis yang tidak jelas. Kemudian tata cara selanjutnya adalah tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, tidak merusak atau untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian harus ikhlas, dan banyak lagi tata cara tabligh yang mana yang lebih relevan di dalam kita menyampaikan dakwah atau menyampaikan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, adapun tujuan tabligh adalah merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menjalankannya dengan baik dan mengetahui hukum-hukum dan sumber-sumber hukum tersebut. Yang kedua, mencapai kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan dalam hidup. Jika kita sudah mengetahui hukum-hukumnya, kita menjalankan ajaran-ajarannya, dan kita akan mendapatkan ketenangan. Kemudian tujuan tabligh selanjutnya adalah menyampaikan risalah. Ini yang paling utama, menyampaikan risalah atau ajaran Allah dan Rasul kepada seluruh umat muslim sehingga dapat diterapkan langsung. Kemudian tujuan selanjutnya adalah membangun kepribadian umat dengan iman Islam yang baik dan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu alal mursalin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut saya akan menyampaikan 3 aspek. Yang pertama, tentang iman. Iman adalah keyakinan yang tertera di dalam hati. Secara istilah, iman sering diartikan dengan mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jikalah iman itu hanya diucapkan dengan lisan,
Pada zaman dahulu, orang-orang Arab sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa mereka beriman. Kami sudah beriman. Tetapi Allah mengatakan melalui nabinya bahwa iman mereka masih di permukaan. Iman mereka masih pada tahap pertama. Dan mereka baru menyatakan dirinya masuk Islam. Seperti kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan otomatis kita masuk Islam, tetapi keimanannya itu belum benar-benar masuk ke dalam hati. Kemudian setelah kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dengan hati, kita yakini keimanan kita itu, kita yakini apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah disuruh oleh Allah. Kalau kita yakin akan akhirat, yakin, tetapi kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah mempersiapkan untuk akhirat itu? Kita yakin kepada Allah, yakin. Kita yakin akan adanya setiap yang bernyawa itu akan mati, yakin. Tapi persiapan untuk itu belum sempurna kita laksanakan. Setelah kita ucapkan, kita yakini, barulah kita amalkan dengan perbuatan. Iman itu benar-benar masuk ke dalam jiwa, akan memancarkan sinyal-sinyal keimanan dengan bimbingan iman. Akan dipancarkan dengan lisan, lisan yang akan mengeluarkan kata-kata yang benar. Akan dikeluarkan dengan tangan, akan dilihat dari mata, hidung, bahkan seluruh anggota tubuh akan memancarkan iman itu sendiri. Lisan tidak ada lagi yang berkata dusta, terlebih pada bulan puasa. Karena iman itu letaknya di hati, maka kita sendiri yang akan mengetahui kadar keimanan kita selain Allah. Karena orang tidak akan bisa melihat, saya beriman, hanya sampai di situ. Tetapi kalau keimanan kita keluar dari dalam hati, kita bisa merasakan akan terpancar dengan bimbingan iman yang telah kita percayai. Kemudian aspek yang kedua adalah amal soleh. Pada ayat ini disebutkan amal solehnya adalah berpuasa. Maka korelasi iman dan amal soleh ini akan tetap. Jika ada kata-kata iman di dalam Al-Quran, maka akan berdekatan dengan kata-kata amal soleh. Dan pada kesempatan ini, amal soleh yang akan kita bicarakan adalah tentang puasa. Terlebih-lebih sekarang kita di bulan puasa, banyak yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Mari kita mengamalkan apa yang telah diajarkan, apa yang telah disampaikan tentang Islam. Maka otomatis keimanan kita akan senantiasa bertambah jika keimanan itu akan kita pelajari dan kontinu kita melaksanakan amal-amal soleh. Bulan puasa ini banyak maghfirah yang diberikan oleh Allah. Banyak pahala berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah. Misalnya ketika di hari-hari biasa kita membaca Al-Quran, maka satu huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca akan bernilai ibadah 10. Tetapi di bulan puasa ini, ibadah yang kita baca satu huruf Al-Quran itu akan berkali lipat. Contohnya kita baca alif lam mim itu bukanlah satu huruf, tetapi alifnya itu satu huruf, maka akan bertambah berkali-kali lipat jika kita baca di bulan puasa. Mudah-mudahan kita membacanya dan khotam berkali-kali di dalam bulan puasa ini. Kemudian yang ketiga adalah takwa. Muara dari iman amal soleh adalah takwa. Takwa yang dijanjikan oleh Allah adalah akan masuk ke dalam surganya Allah siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi jika kita ingin termasuk orang-orang yang beriman yang akan mencapai derajat takwa di sisi Allah, kita akan melaksanakan amal soleh itu dengan benar-benar. Marilah sama-sama kita melaksanakan amal soleh terkhusus di bulan Ramadan ini dengan baik dan benar supaya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.